Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini aku mau sedikit membahas ya tentang sebuah kekonsistenan. Sebenarnya video-video sebelumnya juga ada yang membahas tentang kekonsistenan, tapi aku mau bahas kembali supaya ini mengingatkan diriku sendiri ya, bahwa seorang wibi itu mestinya harus mengulang-ulang video. Sebab kalau tidak diulang-ulang, dirinya juga akan terbuai dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya, sehingga tidak konsisten lagi. Nah, aku ini mengingatkan diriku, berhubung aku ini orang interpersonal ya, maka aku harus mengingatkan diriku dengan cara video ini. Karena aku sering melihat video-video, maka untuk memberikan semangat bagi diriku, aku harus melihat video diri aku sendiri untuk menasehati diri aku sendiri. Jadi ibarat kata aku menasehati diri sendiri, begitulah. Begitu singkat katanya seperti itu ya. Tentang konsisten ini, aku memang dari awalnya cenderung melakukan beberapa hal kegiatan ya, sehingga dipandang orang banyak multi talent, padahal sebenarnya tidak ya. Aku bisa menulis memang, tapi aku belum menganggap diriku sebagai seorang penulis, sebab aku memiliki indikator keberhasilan tersendiri untuk dikategorikan sebagai penulis. Aku menganggap diriku sendiri sebagai penulis kalau aku bisa menjual buku sebanyak 1.000 buku ya, dan aku mendapatkan keuntungan, baik itu keuntungan yang besar maupun kecil, itu aku terima. Sebab aku ingat ya, nasihatnya dari sahabat baginda Rasulullah SAW, yaitu Utsman bin Affan. Beliau itu seorang pengusaha, juga berkecimpung langsung di dunia usaha tersebut, dan beliau juga tidak menyepelekan terhadap keuntungan yang didapat, entah itu keuntungan yang besar maupun keuntungan yang kecil. Kemudian aku juga melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu kegiatan upload video ya. Menurutku upload video ini kita harus memikirkan konten apa yang harus disampaikan, sebab hal ini juga sangat penting untuk dikonsumsi oleh khalayak publik. Menurut aku pribadi, berhubung aku ini adalah hobinya akhir-akhir ini itu bikin konten video, jadi aku hendak mengupload apa saja yang ada di dalam pikiran aku. Jadi ketika aku memiliki pemikiran A, jadi aku harus membuat video tentang A. Kemudian langsung di keesokan harinya aku akan menemukan wifi di kantor, maka aku langsung upload aja. Sebab itu tidak memakan kuota pribadi aku. Dan menurutku ini adalah cara yang terbaik ya, sebab menghemat itu dalam dalam waktu sekarang itu begitu diutamakan. Sebab kalau tidak hemat ya kita termasuk orang-orang yang boros dan mengeluarkan uang banyak. Kemudian aku juga akhir-akhir ini juga fokus kepada tentang K3 ya, baik itu kepada menjadi praktisi keselamatan kesehatan kerja maupun aku membaca buku K3. Namun aku mengetahui sendiri bahwa aku memang kurang banyak membaca. Memang ada beberapa bacaan aku, namun aku merasa belum banyak bacaan. Nah, jadi sepantasnya kita ini sebagai pembelajar terus-meneruslah belajar, entah itu dari jurnal yang kita upload, yang kita baca via Google, via yang kita download, ataupun dari buku-buku yang dari atasan-atasan kita atau senior-senior kita, yaitu dibaca aja. Nah, ketiga kegiatan ini yaitu menulis, kemudian upload upload video, dan membaca menjadi praktisi K3 ya. Ini kalau aku pikir jika aku laksanakan setiap harinya, maka aku akan pasti bisa menjadi orang yang begitu expert nantinya. Tapi dengan syarat harus dijalankan selama 10 tahun, dan itu rutin dilakukan selama 3 jam atau 2 jam lah. Itu insya Allah kita akan mendapatkan impact yang begitu besar. Aku sangat yakin sekali apa yang disampaikan oleh teman-teman yang lebih hebat dari aku, bahwa ketika kita konsisten itu melaksanakan setiap harinya selama 10 tahun, itu kita pasti akan menguasai sebuah bidang yang kita inginkan. Asal dengan catatan jangan bolong-bolong. Di hari libur pun kita harus sempatkan waktu untuk belajar apa yang ingin kita perdalam. Contohnya nih, kalau aku ingin memperdalam satu bidang saja, yaitu menulis, ya udah aku tiap hari menulis selama 2 jam atau 3 jam nonstop,
setiap harinya, dan itu dilakukan setiap hari sampai 10 tahun. Insya Allah nanti akan terkumpul banyak sekali tulisan, di mana tulisan tersebut nanti akan menjadi pengingat bagi diri kita sendiri ya, bahwa kita pernah menulis ini, bahwa kita pernah mengingat sebuah memori tentang ini, dan itu sebenarnya bermanfaat untuk kita di kemudian hari. Dan alangkah lebih bagusnya juga kalau bagi kalian yang fokus kepada konsisten kepada bidang kepenulisan, kalian bisa melakukan banyak hal tentang itu, dan kemudian bisa jadi itu bisa dijual menjadi sebuah buku, menjadi karya buku. Itu saja mungkin ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.